Bangkitnya Dataran Hitam bab 1551 Rencana Ratu. Tapi, Minos, apakah hanya itu penyesalanmu? Dana menanyainya. Tidak, aku berniat memiliki keluarga besar dan berkuasa. Jadi tidak bisa memiliki anak lagi akan sangat disayangkan. Jawab Minos. Ella mau tidak mau berkomentar sambil tersenyum. Tapi itu tidak akan disesalkan karena hal itu bisa terjadi di negara kita. Lagi pula, anak terakhirmu juga akan menjadi anak seorang putri. Berpotensi menjadi anak calon ratu? Jika kamu beruntung dan dia perempuan, garis keturunanmu akan terus ada, dan akan ada banyak keturunanmu di dunia spiritual. Wanita lain di area tersebut tersenyum, menandakan bahwa hal ini benar-benar bisa terjadi, dan komentar Minos salah. Dia melihat panduan itu dan berkata, tidak akan sama. Pokoknya, lupakan mimpi itu dan kembali ke kenyataan. Berapa lama waktu yang aku perlukan untuk sampai ke ibu kota dari tempat kita berada? Wanita-wanita itu tidak melanjutkan topik itu. Padahal praktis semua orang di sana ingin memberitahunya bahwa dialah yang harus sadar akan kenyataan. Dana lalu berkata, 2 minggu jika pertempuran dan parade tidak menunda Anda. 6. Aku seharusnya tidak terlambat sekarang. Minos berkata dengan suara pelan, mengingat semakin dekat dia dengan ibu kota, semakin sedikit wanita yang tertarik untuk menantangnya. Pada saat yang sama, dia tidak mempunyai banyak hal lain untuk dinegosiasikan di kota-kota yang akan datang, karena apa yang dia dan Dataran Hitam butuhkan. Dia telah membuat perjanjian untuk memenuhi permintaan tersebut. Tentu saja, lebih banyak sumber daya akan selalu berguna bagi kekuatan yang muncul. Tetapi seseorang harus berhati-hati untuk tidak mencoba menelan lebih dari yang dapat ditampung oleh perutnya. Minos tidak memiliki urgensi untuk mendapatkan lebih banyak barang di tempat ini. Jadi untuk menghindari membawa situasi ke tingkat yang lebih tinggi, dia tidak lagi menjalankan bisnis di negara bagian ini. Paling-paling, dia akan terus mengumpulkan sumber daya dari para wanita yang berani menguji peruntungan bersamanya. Namun ketika kelompok itu selesai makan di tengah perbincangan banyak perempuan di sana, salah satu pengintai di kelompok Dana berteriak. Sekelompok orang mendekati kita dengan cepat dari selatan. Mungkinkah itu keluarga saingan? Seseorang dalam kelompok itu bertanya sambil mengencangkan jarinya pada belati senjatanya. Kerajaan bunga bukanlah tempat tanpa persaingan di antara pasukan lokal. Bagaimanapun, organisasi-organisasi ini pada dasarnya dibentuk oleh ikatan darah, dan setiap keluarga mempunyai masalah dan intriknya masing-masing. Hal ini bahkan lebih berlaku lagi untuk organisasi besar dengan sumber daya dan anggota sebanyak bangsawan dan bangsawan setempat. Jadi ada konflik antar kekuatan internal di negara bagian ini. Namun, konflik-konflik ini umumnya tidak separah yang mungkin terjadi, misalnya di wilayah utara kuno benua tengah. Namun salah satu perempuan di kelompok Dana kemudian berkata, mungkin ada orang bodoh yang ingin menantang Minos. Wanita ini tidak sepenuhnya salah, namun ia juga tidak benar. Minos menyadari hal ini ketika dia melihat beberapa wajah yang sudah dia kenal. Yang mulia Minos Stuart, saya kembali kepada Anda dengan kabar tentang kakek Anda, Oswald Coleman. Wanita yang berjanji pada Minos untuk menyelidiki keberadaan Oswald mengatakan ini dengan lantang ketika dia melihatnya. Minos mengepalkan tangannya setelah mendengar itu dan bertanya, di mana dia? Bagaimana situasinya? Para wanita lain di sekitar menjadi santai ketika mereka menyadari bahwa kelompok yang baru tiba ini tidak terdiri dari pesaing langsung mereka dan menjadi tenang. Sementara itu, wanita yang dikalahkan Minos tadi berkata padanya, Oswald Coleman masih memiliki kejantanannya, tapi situasinya tidak bagus. Dia berada di tengah tantangan dan mungkin tidak akan menang. Di mana dia? Desak Minos. Dia berada di utara dari sini, di kota paling utara di kerajaan, Sosa. Jika kamu pergi sekarang, kamu dapat menghubunginya dalam waktu sekitar 1 minggu perjalanan. Rep de Alpha petik terbalik Enu, saya menyarankan Anda untuk lari. Wanita yang berselisih dengannya tidak terkenal karena kesabarannya. Jika dia mengebiri Oswald, aku akan memenggal kepalanya, kata Minos sambil bersiap untuk pergi, membuat semua wanita di sekitar merasa tidak enak mendengar komentarnya. Di tempat ini, terlepas dari hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang yang terlibat dalam kompetisi, tidak ada yang memberikan hak kepada penantang untuk membunuh penantang. Terlebih lagi, jika orang asing tidak berada di tengah tantangan, mereka bahkan tidak bisa mengangkat tangan melawan prajurit dari kerajaan atau bisa dihukum oleh keluarga kerajaan. Tapi tetap saja, tak satu pun dari wanita itu ingin menegur Minos, mengetahui bahwa dia punya alasan atas ancamannya dan cukup kuat. Dia kemudian melihat ke arah Ella, menunjukkan wanita itu yang memimpin. P Alpha PD Alpha petik terbalik Nonu 1 petik terbalik SOM Ulfa, kamu akan bebas dari tanggung jawabmu kepadaku jika kakekku ada di Sosa. Jadi sampai aku memverifikasi itu, kamu harus menemani kami. Minos berkata pada wanita yang sudah siap melakukan itu. Aku tahu, kalau begitu ayo pergi. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda lebih lama lagi. Ucapnya sambil terbang ke arah utara, bahkan tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok sebelumnya. Apakah dia mampu mencapai tujuan itu?
Dana bertanya kepada penasihatnya. Mungkin tidak. Dan akan lebih baik seperti itu. Kata wanita lain. Jika dia tidak tiba tepat waktu, dia harus mengalahkan dua putri untuk bisa membebaskan Harold dan Oswald. Kalau begitu, mustahil baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia bisa mengalahkan putri ketiga. Kita bisa memperlambatnya sedikit dalam perjalanannya. Namun Dana tidak menyukai saran ini dan berkata, jika dia bisa menyelamatkan kakeknya dengan kekuatannya sendiri, kita tidak boleh menghentikannya. Perjalanannya akan sulit dan terburu-buru, jadi menghalangi dia sekarang akan menghilangkan peluangnya. Tetapi, tidak ada tapi. Seorang pejuang tidak boleh memasuki perselisihan di mana kemenangan sudah diputuskan sebelum pertandingan dimulai. Tidak ada gunanya melakukan itu. Kita tidak akan mencapai apapun selain mempermalukan nama kita sendiri. Dana berkata dengan tegas. Beberapa pejuang lebih memilih mati daripada mendapatkan kemenangan yang tidak layak mereka dapatkan. Bagi mereka, pertarungan adalah sesuatu yang sakral yang harus dihormati sepenuhnya, terutama jika menyangkut tantangan. Bertarung dalam perang itu berbeda, tapi dalam turnamen yang terkendali. Tantangan dengan peraturan, kemenangan hanya akan memuaskan bagi pejuang sejati jika itu datang melalui kekuatan atau kemampuan mereka sendiri. Banyak pejuang wanita di negara bagian ini yang berpikir demikian. Dan wanita bangsawan berpangkat tinggi dalam suksesi kerajaan ini mau tidak mau menghalangi mereka yang kurang berkomitmen untuk menghalangi Minos. Kedua wanita di samping petapa spiritual Kekaisaran Timur melihat ini dan merasa senang, segera meninggalkan daerah itu untuk menemani Minos. Aku punya firasat dia tidak akan tiba tepat waktu. Wanita level 86 itu berkata kepada rekan-rekan pengelananya, melihat bahwa rencana ratu berjalan sesuai rencana. Pada saat yang sama, wanita lain menggunakan sesuatu yang tampak seperti kristal berwarna untuk berkomunikasi dengan ahli paling kuat di negara bagian ini. Yang mulia, Minos akan tiba di ibu kota dalam waktu tidak lebih dari sebulan. Dia saat ini sedang mengejar Oswald, yang berada di bawah tantangan Chelsea. Oh, apakah semuanya sesuai jadwal? Atau ada sesuatu yang aku tidak tahu? Sebuah suara datang dari benda berwarna-warni yang berdenyut dengan gelombang suara. Tidak, yang mulia, semuanya sesuai rencana. Sempurna. Biarkan dia menyelesaikan hari-hari kebebasannya sesuai keinginannya. Putriku sudah menunggunya. Sebuah suara puas mengakhiri hubungan itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1552 situasi Oswald 1. Beberapa hari kemudian, pada hari ini, yang berarti 3 bulan sejak kedatangan Minos di Kerajaan Bunga, dia akhirnya tiba di Sosa. Tempat kakeknya seharusnya berada di tengah tantangannya dengan seorang wanita bangsawan setempat. Seperti orang asing manapun yang memasuki kerajaan tersebut, Oswald berisiko ditantang dan harus mengikuti aturan negara bagian ini. Jadi meski usianya sudah tidak muda dan tidak lagi memiliki potensi besar untuk dieksploitasi, lelaki tua ini berisiko kehilangan kejantanannya. Beberapa wanita yang kurang berbakat dari garis keturunan kerajaan di negara bagian ini akan menantang bahkan pria yang tidak memiliki banyak potensi untuk dieksploitasi karena mereka lebih baik hamil oleh orang seperti itu daripada oleh siapapun. Tidak banyak yang datang ke kerajaan, dan semua tidak dapat menantang bahkan mereka yang melewati negara ini. Dalam beberapa kasus, meskipun seorang wanita dapat menantang pria tertentu, bukan berarti dia akan berhasil. Wanita bangsawan lain bisa saja menantang wanita itu, dan kekalahan atau kemenangannya bisa berarti akhir dari peluang wanita lainnya. Entah dia akan kehilangan kejantanannya, meninggalkan negara bagian setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, atau menjadi terlalu kuat bagi sebagian besar pihak yang berkepentingan untuk melakukan apapun. Jadi, bahkan orang tua seperti Oswald pun tertarik pada wanita dengan garis keturunan bangsawan. Namun tidak hanya itu, setiap kultivator yang mencapai tahap ke-8 dianggap berbakat di dunia spiritual. Jadi meskipun Oswald belum memiliki masa depan yang menjanjikan, bukan berarti anak-anaknya tidak bisa memiliki masa depan. Di tengah semua itu, wanita bangsawan yang menantangnya harusnya tertarik untuk mendapatkan gennya secepatnya. Minos mengetahui hal ini sejak Ulfa, wanita yang menemukan Oswald, memberitahunya tentang semua detail situasi kakeknya selama perjalanannya ke Sosa. Oswald berada di tengah-tengah tantangan dengan Chelsea ketika Ulfa pergi untuk memperingatkan Minos, sebuah tantangan yang merupakan adu kekuatan. Sesuatu yang akan berakhir ketika salah satu dari kedua belah pihak melemah. Mengetahui semua ini, Minos tidak membuang waktu setelah tiba di Sosa dan menuju perkebunan Chelsea bersama para wanita di kelompoknya. Lewat sini, Ulfa menunjukkan jalan pada Minos dan Ella. Setelah beberapa saat, Minos tiba di depan sebuah perkebunan yang tampak seperti desa kecil yang dibangun di antara pepohonan, tempat yang sangat berbeda dari yang dia duga. Terdapat tanaman merambat di berbagai titik, dengan tangga dan jalan setapak di antara rumah dan pepohonan, sedemikian rupa sehingga menarik perhatian siapapun yang baru pertama kali lewat. Rumah-rumahnya sangat berwarna-warni dan bentuknya berbeda-beda, menunjukkan kepedulian pencipta semua ini dalam mengembangkan tempat yang unik.
Minos menyukai apa yang dilihatnya tetapi tidak dapat memanfaatkan pengalaman tersebut untuk mengenal tempat tersebut. Dengan cepat mengikuti jejak Ulfa ke area pusat perkebunan ini. Di tengah jalan mereka, salah satu dari beberapa wanita mengawasi sekeliling sementara yang lain menjalani hidup mereka di tempat yang berbeda. Seseorang memanggil mereka dan bertanya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini dengan seorang pria? Minos berbicara menggantikan Ulfa atau Ella. Saya Minos Stuart. Saya di sini atas nama Oswald Coleman. Di mana dia? Minos Stuart, Kaisar Dataran Hitam? Dia semudah yang mereka katakan. Lihatlah tubuh mungilnya yang cantik itu. Ah, betapa aku berharap aku memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Ya, mengandung anaknya akan menyenangkan. Komentar beredar di sekitar, sementara para wanita di sana yang mengetahui apa yang dia incar membuat ekspresi sedikit lebih serius. Kakekmu kalah dalam tantangannya melawan Miss Chelsea 2 hari lalu. Salah satu wanita penjaga perkebunan mengatakan ini, menyebabkan Minos mengerutkan kening. Di mana wanita ini? Dia bertanya, tidak menyukainya. Nona Chelsea sedang mempersiapkan upacara perkawinan, jadi dia tidak bisa menerima yang mulia Minos Stuart. Seseorang berkata, jadi Oswald masih lengkap, bawa aku menemuinya. Dia menuntut ketika para wanita di pinggiran itu memandangnya dengan jelek, tidak menyukai nada suaranya. Minos, kamu salah tentang sesuatu. Kami tidak memiliki kewajiban untuk membawamu kepadanya. Salah satu penjaga, yang paling ingin menunjukkan ketidaksenangannya, mengatakan ini tanpa menggunakan gelar yang tepat untuk merujuk padanya. Secara teori, setiap orang yang memiliki status selain dirinya, yaitu berdaulat, wajib menyebutnya dengan gelar yang sesuai, bahkan di luar dataran hitam. Itu adalah kebiasaan kuno di dunia spiritual, jadi beberapa wanita setempat menyebutnya dengan cara yang tepat. Namun sebagian orang yang tidak sopan merasa tidak ada masalah jika mengabaikan aturan tersebut dan menunjukkan ketidaksenangan mereka dengan menggunakan nama penguasa tanpa gelar. Minos tidak mempermasalahkan hal ini dan mendengar wanita itu berbicara. Kamu bisa menuntut apa yang kamu inginkan dari para wanita yang kalah darimu dalam tantanganmu, tapi tidak ada seorang pun di sini yang cocok dengan persyaratan itu. Jadi jaga sikapmu, atau kami akan memperlakukanmu sebagai pelanggar hukum kerajaan. Apakah begitu? Minos bertanya. Jadi bagaimana jika aku bilang aku akan meninggalkan negara ini jika kamu tidak segera menunjukkannya? Saya telah memenangkan beberapa perselisihan lokal. Sebagai seseorang yang tidak berada dalam tantangan apapun saat ini, saya mempunyai hak untuk pergi kapanpun saya mau. Jika tidak ada yang mau menantangku, aku bisa pergi. Minos tahu tentang ketertarikan ratu padanya karena beberapa wanita yang telah dia kalahkan sejak dia mencapai keadaan ini. Jadi dia tahu bahwa dia bisa memeras wanita-wanita ini dengan kehadirannya. Dia benar-benar bisa datang dan pergi sesuka hatinya dalam situasi yang dia alami, dan dia juga tidak sepenuhnya menentang kepergiannya. Dia ingin memenuhi janjinya kepada Isabella dan keluarga Edwardstone serta menyelamatkan kakeknya. Tapi jika para wanita di negara bagian ini membuat hal itu mustahil baginya. Sesuatu yang memang bisa terjadi, dia siap mengambil keputusan sulit untuk menyerah. Dia akhirnya akan kembali untuk membalas dendam, tapi sementara itu, dia akan menerima kekalahannya dan mundur. Beberapa wanita di sekitar, sage spiritual, menyadari bahwa Minos tidak hanya menggertak tetapi juga tulus. Lalu salah satu dari mereka berkata setelah memikirkan situasinya, bahwa dia kesal Oswald Coleman. Tapi, salah satu yang paling tidak senang tidak menyukai ini, merasa terhina karena salah satu atasannya begitu cepat membantah perkataannya. Dia baru saja mengatakan bahwa Minos tidak punya hak untuk menuntut sesuatu, tapi sekarang dia akan dipaksa untuk melakukan apa yang diinginkannya. Itu mengecewakan. Diam. Apakah Anda ingin membuat Yang Mulia kesal dengan bertindak seperti ini? Sebuah suara memasuki pikirannya, menyebabkan dia menggigil ketakutan dan diam. Minos melihat bahwa dia mendapatkan apa yang diinginkannya dan merasakan ketegangan di sekelilingnya mereda saat Ella dan Ulfa memandangnya. Dia memandang Ulfa dan berkata, aku sudah merasakan kehadiran kakekku. Kalau begitu kamu boleh pergi. Kamu bebas dari janjimu. Dengan kata-kata itu, dia memanjat salah satu pohon samping bersama Ella, menuju penahanan tempat Oswald berada, meninggalkan Ulfa dan kelompoknya bebas untuk pergi. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1553 situasi Oswald 2. Beberapa saat kemudian, Minos tiba di sebuah properti di atas sebuah bangunan yang dibangun di atas pepohonan, segera diarahkan ke tempat tinggal para narapidana. Di tempat itu, para laki-laki yang dipukuli oleh perempuan setempat menunggu di sana hingga tanggal upacara penangkaran. Oleh karena itu, jumlah selnya sedikit karena jumlah penghuninya relatif sedikit. Dalam perjalanannya ke sel Oswald, Minos masih melihat selusin pria di penjara, individu-individu yang sebagian besar mengalami depresi, mengingat situasi putus asa mereka. Banyak biksu spiritual yang ada di sekitar, namun yang mengejutkan Minos, bahkan sage spiritual pun bisa terlihat. Dia memandang individu level 89. Terkejut melihat seseorang yang begitu dekat dengan puncak dunia tunduk pada situasi ini.
Wanita yang memimpin jalan mereka melihat tatapan aneh Minos dan berkomentar. Ini adalah, atau sebaliknya, seorang patriark dari keluarga berpengaruh di Kekaisaran Evergreen. Namun, dalam situasi pertikaian kekuasaan, dia kehilangan sesuatu yang berharga bagi keluarganya, dan dalam upaya putus asa untuk mencegah jatuhnya rumah itu, dia datang ke negara kita. Sial baginya, keserakahan muncul di matanya, dan setelah beberapa kemenangan, alih-alih kembali dengan sumber daya yang dia butuhkan untuk keluarganya. Dia ditantang dan dikalahkan oleh salah satu tetua kami. Sekarang dia sedang menunggu hari di mana dia akan kehilangan kejantanannya, yang bahkan mungkin akan menjadi kematiannya. Minos mendengarkannya dengan penuh minat, tidak memikirkan apa yang wanita itu maksudkan dengan penjelasannya yang tidak perlu. Dia bertanya, apakah itu sering terjadi? Wanita yang membimbing mereka menggelengkan kepalanya dengan negatif. Ella lalu berkata, tetapi orang-orang dari Kekaisaran Evergreen terus-menerus muncul di negara kita. Tidak hanya pria tetapi banyak wanita dari sana. Kerajaan bunga berada di antara Kekaisaran Timur dan Kekaisaran Evergreen, dua musuh. Dan bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan orang, tempat yang netral belum tentu merupakan tempat yang dimaafkan. Ketika suatu negara tidak mempunyai kekuatan dan berdiri di antara dua negara kuat yang juga merupakan musuh, maka negara yang lebih lemah akan menderita sebagai medan pertempuran antara dua negara yang lebih besar. Kerajaan ini pernah bersekutu dengan satu pihak di masa lalu untuk menghindari menjadi medan pertempuran antara keduanya, yang telah menyelamatkannya dan membuatnya sangat dekat dengan gereja spiritual. Mengingat kedekatan ini, arus orang antara Kekaisaran Evergreen dan Kerajaan Bunga jauh lebih intens dibandingkan antara negara bagian tersebut dan Kekaisaran Timur. Namun terlepas dari segalanya, Kerajaan Bunga tidak berdiri teguh melawan Kekaisaran Timur, dan Ratu bahkan bersedia mengizinkan salah satu pria keluarga Travisani masuk ke wilayah kekuasaannya. Bagaimanapun, Minos mendengarkan informasi tentang situasi lokal ini, meningkatkan sedikit pengetahuannya tentang situasi saat ini di benua tengah. Namun tak lama kemudian, dia berdiri di depan sel Oswald dan tidak lagi memikirkan keingintahuan tersebut. Ini kakekmu, kamu punya waktu 5 menit untuk mengobrol dengannya, Minos Stuart. Wanita yang membimbing mereka mengatakan itu sebelum pergi untuk memberi waktu pada orang-orang itu. Minos telah diberi kesempatan ini. Tapi bukan berarti dia bisa bertahan selama yang dia mau. Minos kemudian melihat situasi kakek tuanya yang terkejut melihat cucunya ada di sana tepat setelah kekalahannya. Sepertinya kamu tidak tumbuh dengan buruk, haha. Orang tua ini berkata sambil bersandar di jeruji sel sambil tersenyum. Sudah berapa lama? 3 tahun? Dan apakah kamu sudah naik level lagi? Kurang dari 3 tahun, kata Minos sambil menunjukkan kepada lelaki tua itu bahwa dia masih meremehkannya. Hahaha, dalam beberapa tahun, kamu akan menjadi lebih kuat dari lelaki tua ini. Minos, kata Oswald sambil salah satu tangannya menembus celah jeruji untuk menepuk bahu salah satu cucunya. Mungkin lebih cepat dari yang kamu sadari. Minos memejamkan matanya sejenak. Bagaimanapun, aku terkejut kamu masih jatuh di sini setelah semua yang aku tawarkan padamu. Oswald menjadi lebih serius dan berkata, jangan bicara seolah-olah aku punya waktu untuk membiasakan diri dengan teknik itu. Aku hanya punya waktu beberapa bulan. Sementara itu, lawanku adalah seseorang yang hampir sepertimu, Minos. Oh, Minos membuka mulutnya karena terkejut. Kalau begitu, itu pasti disengaja. Ya, saya berkeliling negara bagian ini selama hampir 6 bulan, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Harold. Saat itu, saya tidak mendapat satupun tantangan. Setelah itu, saya ditantang 3 kali. Tetapi di setiap kesempatan, saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan dan akhirnya membuat marah para wanita yang menantang saya. Baru pada saat itulah, 3 bulan yang lalu, entah dari mana, Chelsea muncul dan menantangku, membuatku memainkan permainan konyol dengannya hingga beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Aku, gumam Minos, menyadari bahwa Ratu benar-benar ingin menghentikannya meninggalkan keadaan ini. Mereka ingin membuatku bertarung lebih dari sekali untuk membebaskanmu dan Harold. Oswald sudah menyadari hal ini dan bertanya, apakah kamu akan berhasil? Jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang mau kalah. Minos dengan percaya diri berkata kepada kakeknya. Baiklah, aku percaya padamu. Oswald duduk setelah mengatakan itu. Sekarang ceritakan sedikit tentang situasi keluarga dan sekte kita. Minos akan menghabiskan beberapa saat berikutnya untuk menjelaskan situasi kerajaan dataran hitam, sekte awan abu-abu, dan keluarga Coleman kepada Oswald, meyakinkan orang ini. Dia tidak menyangka Minos sekuat itu untuk menghadapi Mortimer level 80, tapi dia percaya semuanya, puas. Dari kata-kata Minos, sekte ini berjalan dengan sangat baik, dengan para suci spiritual yang semakin kuat. Sedangkan untuk keluarga Stuart, mereka kini memiliki kerabat tambahan dalam perjalanan kultivasi, dengan bakat dan fisik yang mengesankan. Senang mengetahuinya, kata Oswald, senang mengetahui situasi Sarah. Pokoknya, sebaiknya kamu pergi. Aku akan menunggu kabar.
Minos mengangguk, senang melihat Oswald lengkap dan yakin bahwa itu akan cukup baginya untuk mengalahkan juara ratu untuk mendapatkan kebebasan kakeknya dan Harold. Setelah itu, mereka bisa meninggalkan kerajaan dan tempat ini untuk selamanya. Karena itu, Minos tidak menunggu wanita sebelumnya meneleponnya ketika waktunya habis. Sebaliknya, dia berbalik setelah berbicara dengan kakeknya, berniat untuk segera pergi. Ella, bawa aku ke ibu kota. Perintahnya membuat wanita ini tersenyum puas setelah berminggu-minggu bepergian bersama. Sangat baik. Dia memimpin jalan, meninggalkan pemandu mereka melewati kawasan itu, bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Minos untuk menyesali kesombongannya. Aku akan meluangkan waktu untuk mengunjungi ibu kota. Aku ingin melihat bagaimana para putri meremas wajah idiot itu. Maka Minos meninggalkan Sosa dan segera memulai perjalanan 3 minggunya ke tempat ratu dan beberapa putrinya telah menunggunya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1554 bertemu ratu. Setelah 3 minggu perjalanan, Minos dan Ella tiba di dekat ibu kota kerajaan bunga, sebuah kota pesisir besar yang berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa. Setibanya di sana, mereka disuguhi pemandangan indah tepi laut setempat, yang berbentuk huruf U, dan memiliki ombak yang tenang, hampir seperti tempat itu adalah sebuah danau dan bukan laut terbuka. Keindahan alamnya sungguh luar biasa, terumbu karang berwarna-warni dapat dengan mudah terlihat tidak jauh dari bibir pantai, di sana juga terdapat beberapa perahu yang berdiri di sana-sini. Dengan para wanita yang bekerja, Minos melihat bagian kota bunga ini dari atas sambil perlahan menurunkan ketinggiannya di samping Ella untuk melewati salah satu pintu masuk kota indah penuh warna ini. Seperti kebanyakan kota di benua tengah, tempat ini tidak mengizinkan orang untuk terbang di bawah langit setempat. Mengikuti aturan setempat, Ella segera mengarahkan Minos ke tanah, dekat salah satu pintu masuk tempat pengawal ratu melacak semua yang masuk. Di sela-sela turunnya, Minos mengesampingkan keindahan tepi laut setempat untuk memperhatikan kota yang memiliki gaya bangunan klasik yang serasi dengan ciri alam setempat. Dia sedikit cemas ketika dia tiba di tempat di mana para demigod spiritual tinggal, para ahli ini bahkan dia harus mengakui betapa mengesankannya tempat itu. Apakah aku bisa menyelesaikan ini dengan cepat? Dia bertanya-tanya, merasa perjalanan menuju tempat ini lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tapi kenyataannya Minos hanya melakukan perjalanan cepat melalui kerajaan bunga karena, selain tempat itu kecil, seukuran pulau batu. Dia melakukan perjalanan menggunakan susunan teleportasi dari dataran hitam ke perbatasan negara bagian tersebut. Jika dia melakukan perjalanan tanpa sarana seperti itu dari kota kering ke tempat ini, Minos bahkan belum akan sampai di sana. Dia akan tetap berada di Flaming Empire, karena sudah mengetahui keadaan Isabella, Kaisar Stuart mempercepat langkahnya dan segera pindah ke kerajaan wanita ini. Di sisi lain, dia menjadi terlalu kuat bagi wanita biasa di tahap ke-8 untuk memiliki peluang menyebabkan masalah baginya. Oleh karena itu, dia mengatasi tantangannya dengan lebih mudah daripada yang dia perkirakan sebelum mencapai kondisi ini. Dengan mengingat hal tersebut, Minos kini mempertimbangkan berapa lama lagi dia akan tinggal. Setelah tiba di ibu kota, tempat dia harus menghadapi tantangan terakhirnya. Harold mungkin baik-baik saja, jadi setelah aku memenangkan tantangan Putri Ratu, aku akan memenuhi janjiku dan bisa pergi. Dia memandangi para wanita berpakaian bagus di pos bea cukai, di mana sekelompok pengawal kerajaan sudah menunggunya. Yang mulia Minos Stuart, yang mulia ingin bertemu dengan Anda. Seorang wanita level 89 mengatakan ini padanya sambil mengangguk mengerti. Saya senang mendengarnya. Ella dengan gugup berdiri di samping Minos, sangat ingin bertemu dengan ratu, yang belum pernah dia lihat dari dekat. Jadi keduanya memasuki ibu kota, menuju istana kerajaan keluarga McBride, rumah kerajaan dari domain ini. Minos tidak akan memperhatikan lingkungan sekitar saat dia diarahkan menuju istana kerajaan, hanya memperhatikan berbagai aura di atas level 89 di kota itu. Dia bisa menghitung 15 demigod spiritual hanya dengan berjalan melalui jalan-jalan setempat. Aura para demigod benar-benar berbeda, pikir Minos sambil merasakan tekanan spiritual dari makhluk-makhluk ini, yang secara alami menciptakan zona energi spiritual konsentrasi tinggi di sekitar mereka. Sebagai gambaran, jika seorang pesilat setengah dewa spiritual tertidur dimanapun di kerajaan dataran hitam, siapapun di wilayah itu, termasuk para suci spiritual, dapat berkultivasi di dekat mereka dengan sangat mudah. Efek yang ditimbulkan oleh kehadiran salah satu ahli ini akan sangat besar sehingga, bagi sebagian orang, bercocok tanam di dekat mereka hampir sama dengan pergi ke kerajaan tata ruang. Satu-satunya perbedaan adalah kerajaan tata ruang dapat menampung puluhan ribu orang, dan biasanya, setiap ruang di dalamnya memiliki properti yang sama. Berdiri di samping ahli seperti itu hanya akan menimbulkan efek tersebut jika tidak mengandung auranya dan jika seseorang berada dalam jarak 50 meter darinya. Minos diliputi oleh aura yang mengesankan ini dan tidak dapat memperhatikan indahnya kota keluarga McBride. Maka, dia dan Ella berhadapan langsung dengan istana kerajaan yang indah.
Tempat yang tampak seperti kuil kuno, berbunga sangat indah namun tak bernoda sehingga orang tidak akan menemukan sehelai daun pun di tanah. Minos masuk ke sana dan segera menghilangkan aura para demigod spiritual dalam perjalanan ke sana dari pikirannya, tidak butuh waktu lama untuk merasakan aura orang level 93. Itu pasti ratunya, pikirnya saat menyadari aura paling kuat yang pernah dia rasakan. Aura wanita ini sendiri hampir 3 kali lebih banyak daripada aura beberapa tetua level 90 yang dia rasakan beberapa saat yang lalu. Yang mulia Minos Stuart, selamat datang di kota saya, Ratu Kerajaan Bunga, Hannah McBride, level 93, berkata tepat sebelum pintu besar aula tahta kerajaan dibuka untuk dia masuki. Minos dan Ella melihat wanita cantik itu duduk di singgasana emas, dengan tiara dari batu mulia menghiasi rambut coklatnya. Di saat yang sama, dia mengenakan gaun berwarna merah dan emas tua. Minos menyadari tubuh wanita ini sangat berbeda dengan wanita lain yang pernah ia temui selama ini, dengan penampilannya yang jauh lebih manis dan cantik. Seolah-olah dia bukan salah satu wanita jahat yang mengebiri pria di kerajaan ini. Tapi dia adalah seseorang dengan garis keturunan itu. Masalahnya setelah kehilangan kemampuan bawaannya setelah berkembang biak berkali-kali, tubuh wanita ini telah kembali ke kondisi aslinya. Minos bisa merasakan hal ini tanpa ada yang menjelaskannya dan tidak begitu terkejut dengan kemunculan ratu. Ella dan Emma sempat memberitahunya beberapa hal sepele tentang kemampuan bawaan wanita keturunan bangsawan di negara bagian ini. Jadi dia menyadari poin-poin yang kurang kritis tentang para wanita ini. Setelah hening beberapa saat sejak pidato Hannah, Minos tersenyum dan berkata, "Senang bertemu dengan Anda, Yang Mulia Hannah McBride. Anda memang kuat dan cantik, seperti yang dikatakan semua orang, hehe." Dia tersenyum mendengar pujian Minos dan berkata, "Sepertinya kamu juga tidak jauh berbeda dari rumor yang beredar. Hanya saja aku ingin melihat beberapa keahlianmu dalam latihan untuk membuat keputusan akhir mengenai hal itu. Saya yakin Yang Mulia akan segera melihatnya." Memang, dia menjadi sedikit lebih serius ketika beberapa orang berdiri di pinggiran aula kerajaan memandang ke arah Minos. Di antara orang-orang itu, beberapa kasim tingkat 10 berada di samping saudara perempuan dan bibi ratu serta beberapa putrinya. Ratu memiliki banyak anak dalam hidupnya. Namun kurang dari setengahnya adalah perempuan. Pada saat yang sama, garis keturunan kerajaan tidak mengikuti aturan tradisional dunia di negara bagian ini. Berbeda dengan anak-anak yang lebih tua yang mempunyai preferensi untuk suksesi, anak-anak yang lebih mudalah yang memilikinya di tempat ini. Oleh karena itu, hanya putri bungsu ratu yang ada. Di antara mereka ada 2 wanita tahap 8 yang berada di sana untuk bertemu pria yang mungkin akan segera kawin dengan mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1555 melihat Kaisar Edward Stone. Putri Ratu tingkat 8, level 76 dan 78, berdiri di sana memandang Minos dengan penuh minat. Melihat secara langsung pria yang telah mereka dengar beberapa cerita tentangnya dalam beberapa tahun terakhir. Secara khusus, mereka sangat tertarik padanya sejak ibu mereka memberitahu mereka tentang dia ketika Harold ditangkap. Saat itu, Ratu sudah berencana memberikan benih Minos kepada salah satu dari mereka, sehingga mereka berdua sudah memikirkan namanya selama beberapa tahun. Mereka hanya tidak menyangka bahwa dia akan mencapai kondisi ini begitu cepat dan pada level yang lebih tinggi dari yang mereka perkirakan, level 70. Keduanya percaya diri, dan putri mahkota cantik, Adele McBride, level 76, sedang menatapnya. Minos memperhatikan mata haus itu ke arahnya tapi untuk sementara mengabaikannya. Tapi mari kita langsung ke intinya. Seseorang seperti Yang Mulia memiliki hal yang lebih penting untuk diselesaikan daripada saya. Saya di sini atas nama Oswald dan Harold. Adakah cara agar kita bisa bernegosiasi untuk kebebasan mereka? Ratu tersenyum dan berkata, "Kau tahu bahwa kami hanya akan menegosiasikan hal ini dengan satu cara. Kebebasan masing-masing pria ini, atas kemenanganmu dalam tantangan melawan putriku." Hannah menunjuk ke arah Adele dan Bridget. "Adele akan menantangmu terlebih dahulu. Lalu jika kamu mengalahkannya, kamu akan bisa mendapatkan kebebasan salah satu dari keduanya. Lalu kamu harus mengalahkan Bridget untuk menyelamatkan yang kedua." Minos memandang kedua wanita yang ditunjuk oleh Ratu dan berkata, "Itu bukan masalah bagiku. Tapi apakah Yang Mulia yakin Anda akan lebih memilih jalan itu? Kita bisa menjalin persahabatan antara Kerajaan Dataran Hitam dan Kerajaan Bunga alih-alih mengejar tantangan ini. Hal ini bisa sangat menguntungkan kedua belah pihak dan tetap menghindari dendam yang tidak perlu." "Dendam? Mengapa kami harus menyimpan dendam, Yang Mulia Minos Stuart?" Putri pertama bertanya. Putri ketiga, wanita level 78 yang bisa menghadapi Minos jika dia menang, mendengarkan kata-katanya bersama kedua adik perempuannya. Putri kedua lebih berbakat dari dia dan Adele, jadi dia sudah berada di level 80 dan tidak bisa menghadapi Minos dalam tantangan ini. Tapi tetap saja, dia ada di sana untuk bertemu dengan legenda dari wilayah utara. Minos melihat ketiga wanita itu memakannya dengan mata mereka dan berkata, "Kekalahan terus-menerus menimbulkan dendam bagi yang kalah.
Dalam hal ini, saya khawatir keluarga kerajaan akan mengabaikan aturan negara, dan hidup saya akan terancam secara tidak adil. Kepala Kasim tidak menyukai sindiran Minos dan berkata, saya meminta Yang Mulia Minos Stuart menarik perkataannya. Kami tidak akan pernah melakukan apapun yang melanggar aturan kami sendiri. Itu hanya akan mempermalukan keluarga bangsawan McBride dan mengubah seluruh kerajaan bunga menjadi tempat yang tidak bermartabat dan tidak bertutur kata di seluruh benua. Jadi keluarga kerajaan berniat mengikuti setiap aturan konfrontasi ini? Minos bertanya sambil menatap langsung ke mata ratu. Dia mengabaikan Kasim itu dan berani menatap mata itu, membuat semua orang terkesan karena tidak banyak orang suci spiritual yang memiliki keberanian seperti itu di depan para demigod spiritual. Jumlah demigod spiritual sangat sedikit, bahkan jika kita mempertimbangkan semua ahli pada tahap ini di seluruh dunia spiritual. Kurang dari 5.000 makhluk berada pada tahap 10, bahkan mempertimbangkan makhluk dari ras lain. Jadi keberanian Minos patut diperhatikan, dan ratu memandangnya dengan penuh minat sebelum berkata, Yang Mulia tidak perlu mengkhawatirkan kami. Saya jamin semua orang di negara bagian saya akan menghormati aturan tantangan ini. Selanjutnya, saya pribadi akan memastikan keselamatan Anda sampai tiba waktunya upacara pembiakan Anda. Tapi sejak saat itu, saya tidak bisa lagi menjamin situasi vital Anda. Begitukah? Lalu aku merasa lega. Dikelilingi oleh begitu banyak demigod spiritual agak berlebihan bagi seseorang yang berlevel rendah sepertiku. Ucapnya, namun tanpa bisa meyakinkan satupun dari orang-orang itu bahwa dia merasa tertekan. Tapi sebelum dia melanjutkan apapun, Minos berkata, sebelum kita memulai apapun, saya ingin bertemu dengan Harold Edwardstone. Apakah itu mungkin? Dia adalah sekutu saya, dan putrinya adalah pacar saya. Keluarganya khawatir, dan saya berharap setidaknya saya bisa mengirim surat ke Peyton dengan kata-katanya. Ratu melihat tidak ada masalah dengan hal ini dan berkata kepada salah satu dayangnya. Astrid, bawa Yang Mulia Minos Stuart ke sel Harold dan beri mereka cukup waktu untuk berbicara. Lalu, setelah semuanya beres, bawa dia ke Saphir Rim. Terserah Anda, Yang Mulia. Seorang wanita yang mengenakan pakaian pelayan mengatakan hal ini saat dia muncul dari bayang-bayang di antara berbagai orang di aula itu. Minos mengucapkan terima kasih kepada ratu dengan isyarat dan kemudian menatap Ella. Kamu bebas dari tanggung jawabmu mulai sekarang. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Oh, aku berniat melakukannya. Dia tersenyum sugestif padanya, menunjukkan kepadanya bahwa dia akan tetap tinggal untuk menyaksikan kejatuhannya. Minos tidak mempermasalahkan semua ini dan hanya mengikuti Astrid, pelayan ratu level 89. Sementara itu, semua orang di tempat itu mulai membicarakan Minos, betapa kasarnya dia di depan para bangsawan, dan kemampuannya yang mengesankan. Dalam hitungan detik, Minos tiba di tempat Harold ditahan setelah Astrid membukakan lubang cacing untuk mereka. Wanita itu berdiri di satu sisi menunggunya sementara dia mengamati tempat gelap itu, sebuah penjara mirip dengan tempat dia melihat kakeknya di penjara, hanya saja sedikit lebih besar dan lebih gelap. Ketika dia muncul di depan sel Harold, Minos melihat pria ini terbaring di lantai dengan ekspresi kelelahan di wajahnya, sementara dia sepertinya sudah berusia 2000 tahun saat dia berada di sana. Tidak bisa berkultivasi, kekuatannya disegel, dan masih terus-menerus disiksa oleh pemikiran bahwa dia akan segera kehilangan kejantanannya adalah hal yang berat. Bahkan untuk seorang sage spiritual seperti dia, Minos melihat ini dan memahami penderitaan Harold, tidak bisa mengatakan apapun selain meminta maaf atas keterlambatannya. Maaf, ini memakan waktu lebih lama dari yang saya rencanakan. Dia berkata, mengejutkan pria yang tidak lagi berharap untuk mendengar suara muda yang mulia itu lagi. Mendengar suara Minos, Harold langsung membuka matanya. Dia melihat keluar dari selnya, melihat tubuh muda kaisar itu mengenakan baju besi emas gelap tingkat tinggi. Mino, Harold mengatakan ini sambil berdiri dan berhenti di samping jeruji selnya. Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu berakhir seperti ini. Jadi aku di sini untuk menyelamatkanmu, kata Minos, membuat pria itu tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ada saat di mana aku ragu ini akan terjadi. Harold berkata dengan nada lelah namun bersyukur. Bagaimanapun, sekarang saya melihat bahwa Anda tidak hanya mencoba mendominasi negara saya selama saya tidak ada. Terima kasih, Minos. Bukan saja kamu tidak memberontak, tapi kamu mungkin menyelamatkan nyawa wanita dan putriku. Jangan berterima kasih padaku. Aku melakukannya karena alasan egoisku. Kita semua punya tujuan masing-masing. Itu tidak menghilangkan kebaikan perbuatan baikmu. Dia berkata, berterima kasih atas bantuan orang ini. Pokoknya, ceritakan padaku tentang kekaisaran, tentang keluargaku. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1556 percakapan dengan Harold. Kekaisaran baik-baik saja, sejauh yang bisa dilakukan, kata Minos. Keluarga Edwardstone kehilangan beberapa anggotanya dalam konfrontasi diam-diam melawan Mortimer. Tapi tidak hanya itu, beberapa kekuatan lebih memilih nasib yang jauh dari kekaisaran setelah tindakan pengkhianatan mereka.
Jadi tentu saja, keluarga kekaisaran kehilangan sebagian pengikutnya. Dia berkata dengan nada sugestif. Ada juga situasi dengan sekte pembunuh suci dan kepergian anggota sekte awan abu-abu ke negaraku. Ada lebih sedikit organisasi dan penggarap di atas tahap ketujuh di Flaming Empire saat ini dibandingkan di zaman Anda. Mendengar semua ini, Harold merasakan waktu berubah, mengepalkan tangannya karena kecewa pada dirinya sendiri. Dia tidak menyalahkan Minos, pria ini tidak pernah memaksanya melakukan apapun. Sebaliknya, dia bertaruh pada Kaisar Stuart dan sayangnya berakhir dalam situasi ini. Jadi Harold kecewa pada dirinya sendiri, tidak senang karena dia tidak bisa melindungi wilayah kekuasaannya dari parasit jahat yang menyebabkan semua kekacauan ini. Lanjut Minos. Tetapi kekaisaran mulai pulih. Keluarga kekaisaran telah mendapatkan kembali kendali atas negara, dan Isabella dengan terampil memimpinnya. Penatua tertinggi yang lama perlahan-lahan mengesampingkan posisinya sebagai bupati untuk menghabiskan hari-harinya dengan mengutukku. Bagus untuk Isabella, menurutku. Harold mendengarkannya dengan penuh minat, mengira lelaki tua itu tidak akan hidup lebih lama lagi. Dia pasti bersiap untuk keberangkatannya. Harold tidak menilai tetua tertinggi begitu pesimis terhadap dunia, terutama Minos. Isabella saat ini berada di level 73, hampir naik. Dia baik-baik saja di sisi ibu dan ibu tirinya, tapi sejujurnya, menurutku dia tidak senang dengan tanggung jawabmu. Harold menatap mata Minos dan bertanya. Aku mendengar rumor tentang kamu dan dia. Mungkin itu sebabnya dia tidak begitu senang menjalankan kekaisaran. Mungkin. Minos tersenyum pahit. Bagaimanapun, karena aku, sekte awan abu-abu menjadi lebih kuat, dan bahkan dengan lebih sedikit anggota di kerajaan Flaming, kekuatan ini tidak pernah sekuat ini di negaramu. Dalam waktu singkat, kita akan bisa mendapatkan kembali semua kekuatan yang baru-baru ini hilang di negara bagian itu melalui sekte saya. Apakah begitu? Harold menundukkan kepalanya, memandangi bagian gelap selnya. Kedengarannya menjanjikan bagi kerajaan dataran hitam. Apa langkahmu selanjutnya, Minos? Untuk pergi dari kerajaan wanita ini dan melihat kelahiran putraku, jawab Minos tulus. Harold mendengar ini dan ketegangannya menjadi sedikit berkurang. Nah, siapa yang hamil? Abi, permaisuriku. Bagus. Keheningan menyebar ke seluruh sekeliling sampai Harold berbicara lagi. Jadi, tidak ada rencana untuk jangka pendek? Apa status 4 negara bagian yang Anda janjikan kepada saya sebagai bagian dari wilayah Anda? Segala sesuatunya telah berubah. Saya melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya, tetapi dengan bangkitnya Mortimer, pasukannya dan negara-negara lain di wilayah itu terpaksa mundur. Oleh karena itu, tidak ada lagi ancaman di kawasan tersebut yang dapat menakuti pihak keempat wilayah tersebut. Di sisi lain, negaraku semakin menguat akhir-akhir ini, sehingga rencana lama kita tidak mungkin lagi terwujud. Minos bermaksud mengikuti rencananya ketika dia membuat kesepakatan dengan Harold dan Isabella. Namun zaman telah berubah, dan banyak kemunduran yang muncul untuk mengubah arah yang mereka tempuh. Sekarang, dengan segala sesuatu yang telah terjadi, Minos merasa dia tidak dapat mencapai apa yang telah dia janjikan kepada Harold, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga. Minos tidak pernah berjanji untuk melakukan semuanya sendiri. Harold dan pasukannya perlu bertindak untuk memprovokasi para pemimpin negara musuh Flaming Empire agar ingin melarikan diri ke dataran hitam. Waktu untuk hal itu telah berlalu. Dan sekarang orang-orang di negara bagian itu lebih takut pada wilayah Kaisar Stuart daripada wilayah orang lain ini. Bahkan surga mengakui bahwa Minos tidak memiliki kendali atas hal ini. Dan hukuman kilat tidak dan tidak akan menimpanya atas masalah ini. Harold tahu bahwa surga tidak memihak dan menghukum mereka yang melanggar janji karena niat buruk. Minos bahkan punya niat buruk, tapi tidak mengindahkan janjinya dengan langit sebagai saksinya. Oleh karena itu, sage spiritual ini hanya bisa menyesali kegagalan perjanjiannya dengan Minos. Lagi pula, itu tidak penting lagi. Orang yang kelelahan itu berkata sambil menghela nafas. Apakah kamu punya harapan untuk mengeluarkanku dari sini? Aku mendengar dari seorang kasim penguasa setempat berencana untukmu. Bisakah kamu mengalahkan putri-putrinya? Kalahkan, aku tidak mampu melakukannya. Minos jujur, jika apa yang kudengar benar, mereka cukup kuat untuk mengalahkanku dalam pertarungan yang adil. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Harold bertanya dengan nada berubah, melangkah maju dan meraih kuat-kuat jeru Giselle. Saya di sini untuk menang dengan kekalahan, kata Minos. Tidak ada satupun putri yang akan bertahan menghadapi kondisi terburukku, dan mereka harus mati atau menyerah dalam pertarungan. Apapun yang terjadi, aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan dan akhirnya kembali ke rumah. Mata Harold terbuka lebar, melihat seberapa jauh Minos bersedia mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan nyawanya dan nyawa Oswald. Dia telah mendengar tentang penderitaan Oswald dari seorang kasim yang menyiksanya dengan gagasan untuk menjadi salah satu dari mereka. Karena itu, dia sangat berterima kasih kepada pria itu, yang telah mengambil risiko datang ke negara ini dan jatuh ke dalam perangkap ratu. Namun tidak hanya itu, ketika dia mengetahuinya,
dia merasa lega karena pria itu telah mengambil resiko sebesar itu dan datang ke tempat ini, memastikan bahwa Minos akan datang ke kerajaan bunga. Bagaimanapun, itu terjadi di masa lalu, dan sekarang Harold terkesan dengan komitmen Minos dan berkata, "Semoga beruntung. Kalau tidak, kita semua mungkin akan mengalami hal yang sama dalam waktu dekat." Ditemani tawa Harold, Minos mengangguk pada pria ini dan menatap wanita level 89 yang menunggunya, yang telah mendengar semuanya. Tapi Minos tidak peduli dengan apa yang didengarnya. Mengetahui apa yang ada dalam pikirannya dan sedikit tentang situasi lokal di Flaming Empire tidak akan membantu para putri melawannya sama sekali. "Jadi, kamu seharusnya bisa membunuh sang putri?" Wanita itu bertanya sebelum membuka lubang cacing menuju istana kerajaan negara ini. "Bukan tidak mungkin, terserah dia," kata Minos. "Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi dia juga tidak akan bisa mengalahkanku. Dalam situasi ini, dia akan memaksakan diri untuk menghadapiku atau menyerah. Saya hanya tidak tahu hasil pasti dari pertarungan itu." Mata Minos menyipit. Jika salah satu dari mereka memakan waktu terlalu lama, alternatif baru mungkin muncul, dan saya mungkin menjadi terlalu kuat bagi mereka untuk menahan penantangnya. Mata wanita itu menyipit, dan dia melihat ke arah Minos, mencoba membaca kata-katanya, yang dia tidak dapat mengerti karena dia tidak percaya bahwa Minos berbicara secara literal. Bagaimanapun, bukan tugasnya untuk melakukan apapun terhadapnya saat ini. Yang harus dia lakukan hanyalah membawanya kembali ke istana untuk memulai tantangan. "Karena aku ingin melihat kemampuanmu, Minos Stuart," dia berkomentar. Bangkitnya dataran hitam bab 1557 awal tantangan. Muncul di bagian istana kekaisaran yang berbeda dari yang dia tinggalkan, Minos segera melihat bahwa jumlah orang di sekitar lebih sedikit dibandingkan beberapa menit yang lalu. Namun para putri, ratu, dan beberapa kasim terkuat ada di sana, menantikan dimulainya tantangan paling penting bagi negara ini selama berabad-abad. Ketika Minos kembali ke sisi sage spiritual tingkat tinggi itu, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan untuk memperhatikannya. Sementara itu, dia melihat Ella berdiri di sana, menyadari bahwa wanita tersebut ingin melihatnya tampil. Ia tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah Putri Adele, merasa sebaiknya ia segera memulai tantangan ini. "Saya di sini untuk menindaklanjuti rencana yang mulia untuk yang mulia. Maukah Anda menantang saya secara bersamaan atau satu persatu?" "Arogansi, TSK," dia mengucapkan kata-kata kasar sebelum momen terakhirnya. Yang mulia Minos Stuart pasti bercanda. "Kami tidak akan pernah menantang Anda secara bersamaan," kata putri ketiga, memberi ruang bagi adik perempuannya untuk menantang Minos. Dia merasa adiknya akan kesulitan mengalahkan Minos, jadi dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk hari ketika dia memiliki kesempatan untuk menantangnya. "Saat aku mengalahkannya, aku akan memiliki seorang putri cantik dan berbakat bersamanya," pikirnya pelan, memberi ruang bagi Adele untuk melakukan tantangan. Putri bungsu ratu kemudian melangkah maju dan menantang Minos. "Aku, Adele McBride." Dia membuat tantangan, dan Minos dengan mudah menerimanya, melihat wanita level 76 itu, yang seharusnya menjadi yang terkuat di level itu dari semua lawannya. Adele berada di level 76 dan memiliki setidaknya 5 teknik tingkat emas. Sisanya adalah teknik tingkat perak. Jadi kekuatannya harusnya sama dengan musuh level 80 dengan teknik tingkat perak. Dia lebih kuat dari Mortimer. Matanya menyipit, tetapi perbedaan terbesar antara keduanya adalah dia memiliki satu teknik lagi dan dapat memanipulasi ruang. Terlepas dari kualitas tekniknya, Adele tidak memiliki dua keunggulan tersebut. Dia merenungkan kemungkinan kecil dia bisa mengalahkan Adele tanpa menggunakan fusinya. Mustahil untuk dikalahkan tanpa sesuatu seperti itu. Minos sampai pada kesimpulan itu. Tapi itu hanya untuk konfrontasi sederhana, di mana yang satu akan melawan yang lain. Para wanita kerajaan bunga biasanya membuat tantangan yang adil sesuai level lawan mereka, jadi ada alternatif lain selain pertarungan head-to-head. Pertarungan langsung adalah cara paling mudah bagi Minos untuk menyelesaikan masalahnya dengan para wanita ini dan mencapai kebebasan Oswald dan Harold jika dia menang. Jadi pertama-tama, Minos tidak bergerak, menunggu tantangan seperti apa yang akan diajukan wanita itu. Dia bersedia mencoba jika itu adalah sesuatu yang menurutnya lebih mudah daripada melawannya. Bagaimanapun, sejak saat itu, tidak ada wanita di negara bagian ini yang dapat ikut campur dalam pertarungan demi kepentingan Adele. Jika tidak, dia akan kehilangan tantangan terhadap campur tangan pihak luar. Jadi Minos yakin tidak ada orang lain yang akan menentangnya, dan dia hanya fokus pada wanita itu. "Minos, bagaimana kamu ingin berdansa denganku? Maukah kamu melakukan seperti yang kamu lakukan dengan beberapa sepupuku dan mencoba menggunakan tinjumu untuk mengalahkanku?" Adele bertanya sambil tersenyum menggoda, sudah menjauh dari orang lain di dekatnya. Dia tahu kemampuan Minos dan tidak akan membiarkan lawannya menjadi lebih kuat melalui beberapa wanita tahap 8 di sekitarnya. "Jika kamu ingin melawanku, kamu harus melakukannya tanpa keahlianmu yang mengganggu." Adele tertawa. Dia telah mempersiapkan diri untuk tantangan ini.
Faktanya, kakak perempuannya juga dan tidak akan membiarkan wanita yang cukup lemah sehingga Minos mencuri tingkat kultivasi mereka agar tetap berada dalam jangkauannya. Itu bodoh. Minos mengerutkan kening, merasa bahwa menang akan lebih sulit jika itu yang terjadi. Aku tidak bisa pergi ke kerajaan tata ruang untuk membuat orang-orang kehilangan levelnya padaku. Jika aku tidak bisa menggunakan salah satu dari orang-orang itu, aku akan mendapat masalah. Dia kemudian bertanya, pilihan apa yang aku punya selain itu? Putri pertama menjelaskan, kami di Kerajaan Bunga sangat menyukai permainan dan tantangan. Jadi selain mengalahkan saya dalam pertempuran, Anda juga bisa mengalahkan saya dalam permainan. Misalnya, kita bisa melakukan perjalanan ke perbatasan kerajaan saya dengan kerajaan laut dan memasuki terumbu karang raksasa. Siapapun yang berhasil melewati karang terlebih dahulu akan menjadi pemenang tantangan ini. Pilihan lainnya adalah permainan yang lebih sederhana, seperti pertandingan panco. Kami bisa bermain 3 kali dan lebih mudah menentukan pemenangnya. Minos melihat bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun yang bertentangan dengan sang putri. Mencatat bahwa panco bahkan dapat memutuskan sesuatu yang sama pentingnya dengan nasib seorang sage spiritual. Hal-hal di tempat ini sungguh aneh. Dia memandang ratu dan melihat wanita ini tersenyum. Apa yang saya lakukan? Saya tidak tahu banyak tentang karakteristik kedua wanita ini. Dia memandang Adele dan putri ketiga. Salah satu dari keduanya mungkin memiliki keterampilan yang mampu mengalahkanku dalam beberapa permainan. Jika aku memilih sesuatu yang aku tidak yakin, aku bisa kalah dengan mudah. Minos yakin dengan kemampuannya. Jika Adele berada di level yang sama dengannya, dia akan menerima tantangan apapun darinya dan memastikan dia akan menang. Namun situasinya sangat berbeda, dan dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya atau kebebasannya. Jika aku menyederhanakan semuanya dan menciptakan sebuah lubang hitam, aku bisa mengolahnya di dalamnya atau bahkan pergi ke kerajaan tata ruang dan membawa seseorang bersamaku. Tidak, itu buruk. Ratu mungkin menyadari bahwa saya memiliki dimensi yang mampu menopang makhluk hidup. Dia mengepalkan tangannya. Dimensi yang mampu melakukan hal seperti itu hanya dapat dihasilkan oleh dewa. Artinya mereka adalah kerajaan tata ruang. Oleh karena itu, bertindak sedemikian rupa akan berisiko memberikan informasi ini kepada Hannah di piring. Dia kemudian bertanya pada ratu. Apakah tantangannya ada batas waktunya? Ngomong-ngomong, jika aku mengalahkan Adele, siapa yang bisa menjamin bahwa putri ketiga tidak akan berubah pikiran dan menyerah menantangku? Aku tidak ingin memamerkan keahlianku dan kemudian tidak punya pilihan selain meninggalkan kakekku atau Harold. Wanita itu melihat bahwa Minos ingin memperpanjang situasi dan berkata, tantangan ini tidak memiliki aturan yang merugikan pihak yang ditantang. Jadi, Anda punya banyak waktu untuk bertahan atau tetap tak terkalahkan dalam tantangan tersebut. Jika menyangkut pertanyaan terakhir Anda, jangan khawatir, kamu akan ditantang. Dan bahkan jika Bridget tidak menantangmu, kamu masih akan mendapatkan kebebasan dari keduanya jika kamu bisa mengalahkan Adele dan membuat Bridget berhenti. Saya senang mendengarnya. Minos tersenyum, sebelum membuat auranya lebih menindas, siap untuk memulai. Yah, biarlah. Aku tidak akan menantangmu dalam permainan yang memberimu keunggulan, Adele McBride. Sebaliknya, aku akan membuatmu menyerah dalam pertarungan dengan kekuatan kita yang sedang diuji. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1558 Rencana Minos. Begitukah? Dan bagaimana kamu akan melakukan itu? Adele bertanya dengan penuh minat, penasaran dari mana Minos mendapatkan kepercayaan dirinya. Minos tidak berkata apa-apa, segera mengaktifkan tekniknya dan membuat avatar jiwa miliknya muncul ke semua orang di area sekitar. Tapi dia tidak mencoba mempengaruhi tubuh lawannya atau orang-orang di dekat tempat yang dipilih ratu untuk memulai tantangan ini. Sebaliknya, dia mengarahkan pasukannya ke arah aktivasi fusi teknik utamanya, menyebabkan lubang hitam muncul di antara kedua tangannya saat dia membukanya dan menghadap ke langit. Sebuah lubang hitam berukuran sekitar 10 meter kubik muncul di tangan avatar jiwa Minos, menunjukkan kepada para ahli di sana ciptaan terakhir Kaisar Stuart. Sesuatu yang bahkan mampu membingungkan mereka. Bahkan Ratu McBride tidak bisa melihat menembus cakrawala peristiwa dan tidak bisa menahan keningnya saat melihat sesuatu yang begitu aneh datang dari seorang suci spiritual muda. Segala jenis kekuatan mungkin ada di dunia spiritual. Namun beberapa di antaranya benar-benar mengejutkan, karena memberikan kekuatan berlebihan kepada penggunanya, bahkan ada yang bisa menghancurkan dunia jika mereka menginginkannya. Adele melihat itu dan merasa tidak baik untuk menyentuhnya. Apakah itu lubang hitam Minos? Ini menarik, tapi aku bisa mengalahkannya bahkan tanpa menyentuh benda ini dengan tubuhku. Dia berpikir, mengaktifkan teknik ke-8 juga untuk mulai bertarung. Namun, saat dia bergerak, Minos tidak akan tinggal diam menunggu wanita ini untuk mengalahkannya. Dia menggunakan lubang hitam untuk melahap beberapa tubuh di salah satu cincin spasialnya, yang dia simpan untuk digunakan sebagai nutrisi jika diperlukan. Lubang hitam menelan nutrisi tersebut tanpa masalah, melakukannya secepat kecepatan cahaya sehingga Adele tidak sempat mengambil tindakan pertamanya sebelum benda itu menjadi lebih besar.
Lubang hitam Minos adalah perpaduan spiritual yang menunjukkan dua tekniknya dalam kemegahannya. Namun, jika dia berhenti memasukkan energi dan pemahaman kultivasinya ke dalamnya sebelum memakan sesuatu, lubang hitam itu akan menghilang seolah-olah itu hanyalah proyeksi belaka. Namun ketika ia melahap massa, energi spiritual, dan hukum alam, lubang hitam spiritual Minos menjadi konkret, tidak bergantung pada keinginan penciptanya untuk terus ada. Minos bisa memanipulasinya jika wilayah ruang itu berada di bawah batas kekuasaan. Namun, meskipun dia melakukan perjalanan jauh atau berhenti menggunakan kekuatannya untuk mempertahankannya, lubang hitam seperti itu akan terus ada tanpa kehadirannya. Ketika dia memberikan nutrisi dan hukum yang kaya energi, Minos mengubah fusi spiritualnya menjadi sesuatu yang lain. Menciptakan sesuatu yang begitu kuat dan nyata sehingga dia bisa berhenti memanipulasinya dan melarikan diri. Tapi bukannya pergi, Minos malah masuk ke dalam wilayah tanpa cahaya itu, menunjukkan rencananya kepada semua orang. Dia akan melindungi dirinya dari Adele di dalam lubang hitamnya, dan jika Adele ingin mengalahkannya, dia harus memasuki wilayah luar angkasa itu. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan menemui ajalnya. Di sisi lain, tidak ada yang bisa menghentikan pertempuran setelah semua yang dikatakan. Jadi orang-orang di sana tidak punya pilihan lain selain menunggu atau menyerah pada tantangan tersebut. Hahaha, sepertinya dia menangkap kita ya? Wanita yang menantang dan memukul Oswald berkomentar keras. Orang yang seharusnya memiliki hak atas gen Harold mengerutkan alisnya dan memandang ke arah ratu. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan menunggu pengecut besar itu? Apalagi yang bisa kita lakukan selain menunggu, kata Hana. Minos ada di depan kita. Tidak ada tempat baginya untuk lari. Sedangkan jika dia ingin menyelamatkan kakeknya dan Harold, dia harus mengalahkan Adele. Lalu cepat atau lambat dia akan keluar dan kalah dari putri bungsuku. Jadi kita akan menunggu, Adele bertanya. Ya, biarkan keduanya tetap terkunci, dan tak satu pun dari kalian bisa melakukan upacara perkawinan. Aku sudah berjanji pada Minos, jadi dia punya waktu yang dia perlukan untuk mengumpulkan keberanian yang diperlukan untuk menghadapi putriku. Mereka semua adalah wanita yang telah hidup setidaknya beberapa ratus tahun, jadi menunggu Minos bukanlah masalah besar, dan mereka semua menerima perintah ratu. Di sisi lain, dua wanita yang datang dari pos perbatasan di negara bagian ini dan pria dari Kekaisaran Timur sedang mengamati situasi bersama-sama, ingin sekali mendapatkan penyelesaian. Hal ini terutama berlaku bagi pria level 80, yang tidak menyangka akan melihat jatuhnya Minos di tempat ini. Dia tidak lagi lebih kuat dari Minos, tetapi setelah menyaksikan orang ini tumbuh selama bertahun-tahun, pria ini mulai menghormati Kaisar Stuart. Pada saat yang sama, kerajaan bunga bukanlah sekutu kerajaannya, jadi dia cenderung memilih pihak yang berlawanan dengan wanita di tempat itu. Dalam hal ini, dia ingin melihat Minos menang dan meninggalkan tempat itu bersama Harold dan Oswald. Masa depan akan jauh lebih menarik jika Minos memenangkan tantangan ini. Sementara itu, Minos sudah berada di kerajaan tata ruang, siap memulai pengasingan. Dia tidak tahu bagaimana cara mengalahkan Adele dalam jangka pendek tanpa mendapatkan setidaknya satu tingkat kemajuan. Jadi dia memilih untuk bersembunyi di dalam lubang hitam, di mana para wanita di istana kerajaan itu tidak bisa merasakan kepergiannya ke kerajaan tata ruang. Sesampainya di tempat perlindungan budidaya ini, Minos bermaksud untuk melatih dan mengolah sebanyak mungkin untuk meningkatkan keterampilannya. Mungkin cukup baginya untuk menyelesaikan situasi di luar tempat ini. Di tengah pikirannya, Sarah melihatnya datang dan berlari ke arahnya, ingin menunjukkan keahliannya kepada ayahnya. Dia telah fokus pada budidaya selama hampir 4 bulan dan membuat beberapa kemajuan, mencapai level 12. Minos memperhatikan tingkat kultivasi putrinya dan segera memberi selamat padanya sebelum melihat ketiga istrinya berdiri di sana dengan ekspresi aneh. Apa yang terjadi? Kenapa kamu datang sepagi ini? Abi bertanya ketika Minos melihat perutnya, menyadari bahwa bagian tubuhnya ini sedikit lebih besar daripada terakhir kali dia melihatnya. Dua orang lainnya memandang Minos dengan rasa ingin tahu sampai dia menjawabnya. Saya telah menemukan Harold dan Oswald. Namun, untuk menyelamatkan mereka berdua, saya harus mengalahkan seseorang yang lebih kuat dari yang saya bisa sekarang. Itu, Ruth memandangnya, tidak tahu harus berkata apa. Apa yang akan kita lakukan? Gloria menanyainya. Saya akan berkultivasi sampai saya mencapai kekuatan untuk mengalahkannya. Dia berkata sebelum berjalan dengan Sarah di pelukannya ke tempat tulang-tulang raksasa kerajaan tata ruang berada. Para wanitanya mengikutinya dalam perjalanan ini, khawatir dengan keputusan ini. Berapa lama kamu berniat melakukan ini? Gloria bertanya. Bagaimana dengan dataran hitam? Bahkan jika kamu bisa mengolahnya siang dan malam, kamu tidak akan maju dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Abi menunjukkan hal ini, yang menjadi perhatian utama mereka. Jawab Minos. Dataran hitam seharusnya baik-baik saja. Kita sudah memiliki banyak bawahan dan sekutu yang kuat dan tidak banyak musuh.
Mortimer tidak membuatmu khawatir? Tidak, aku telah menempatkan seseorang untuk melacaknya. Mata Minos menyipit. Saya mendapat kesan dia akan menyadari hal ini dan berusaha bersembunyi. Bagaimanapun, aku tidak punya pilihan selain melakukan itu. Dari tempat aku pergi saat ini, ada beberapa demigod spiritual. Meneguk. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1559 pengasingan Minos. Para demigod spiritual, Abi dan Ruth berseru bersamaan. Mereka tidak tahu banyak tentang kerajaan bunga sehingga membayangkan bahwa beberapa ahli kuat akan mengepung Minos demi sebuah tantangan. Mereka tidak akan pernah setuju dengan gagasan dia mencoba menyelamatkan Harold atau bahkan Oswald jika mereka mengetahuinya. Kedua pria ini telah hidup cukup lama dan bebas mengambil keputusan sendiri. Namun di sisi lain, Minos adalah seorang pemuda dengan banyak hal di depannya dan tidak harus mengorbankan dirinya untuk orang-orang seperti mereka berdua. Memikirkan situasi itu, keduanya menjadi agak menyesal. Adapun Gloria, dia tidak membayangkan para demigod akan mengepung Minos, tapi hal seperti itu bukanlah hal yang mustahil. Para wanita kerajaan bunga cukup tegas dalam menentukan apa yang mereka inginkan. Jadi dengan kedatangan seseorang dengan gen yang begitu baik, tidak mengherankan jika mereka bertindak seperti ini. Dan berapa lama yang kita bicarakan? Gloria bertanya padanya. Aku tidak tahu, dia berkata sambil melihat tulang-tulang itu. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Jika berhasil, mungkin saya bisa mengurangi sedikit waktu yang diperlukan. Apakah kamu akan menggunakannya? Tapi kamu belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Ruth berkata, sedikit khawatir. Tapi dia berkata, saya merasa hubungan saya dengan mereka meningkat sejak saya melalui evolusi kualitatif terakhir saya. Namun saya tidak pernah menghabiskan banyak waktu untuk mencoba terhubung dengan hal-hal ini karena saya kekurangan waktu. Nah, sekarang saya punya cukup waktu untuk berkultivasi dan mencoba memahami sesuatu yang baru. Dia meninggalkan Sarah bersama istrinya dan melompat menuju kerangka kedua di kerajaan tata ruang, kerangka yang baru saja dia dapatkan. Dia berhenti di atas apa yang seharusnya menjadi tengkorak makhluk itu dan kemudian segera duduk dalam posisi lotus. Saat dia melakukannya, Minos memutari teknik budidayanya untuk mulai berkultivasi. Namun di tengah rutinitas pernapasannya yang biasa, dia mengaktifkan kemampuan bawaannya, mencoba mencuri tingkat kultivasi benda tersebut. Saat melakukan itu, dia merasa seperti seekor semut yang mencoba mengangkat seekor gajah, tapi dia bisa merasakan tulang-tulang yang penuh kekuatan itu bereaksi padanya. Memberikan sinyal bahwa tulang-tulang itu ada hubungannya dengan dirinya. Saya tidak tahu kemana hal ini akan membawa saya, tapi saya harap ini membuahkan hasil. Ia memejamkan mata, berniat berkultivasi selama beberapa bulan hingga ia beristirahat sejenak untuk melatih teknik bertarungnya. Sementara itu, Sarah melihat ayahnya mulai berlatih dengan serius dan merasa tidak bisa melemah. Aku tidak akan diam, dia berkata sambil duduk di dekat tulang-tulang itu dan mulai mengembangkan teknik yang sama seperti ayahnya. Ketiga wanita Minos melihat ini dan tidak bisa menahan senyum melihat sikapnya sebelum mereka sendiri mengalihkan perhatian mereka pada kebutuhan mereka sendiri. Abi dan Ruth masih berada di level 70, sedangkan Gloria baru naik beberapa bulan yang lalu, jadi dia masih jauh dari terobosan. Tapi tetap saja, mereka bertiga bisa berkultivasi dan mencapai kemajuan bersama suami mereka karena dia sepertinya sedang mencari sesuatu yang tidak akan datang cukup cepat agar tidak ada di antara mereka yang tidak bisa maju dalam pengasingan ini. Berpikir untuk memperkuat diri mereka sendiri sehingga mereka bisa membantunya, bahkan Abi yang sedang hamil. Yang masih bisa berkultivasi hingga level 72 sebelum berhenti untuk menunggu anak Minos, segera pergi berkultivasi juga. Tidak seperti Sarah, yang hanya dapat bertahan beberapa jam dalam kultivasi terus-menerus. Mereka dapat berkultivasi selama berbulan-bulan. Orang-orang lain di kerajaan tata ruang menyaksikan kedatangan Minos dengan penuh kekhawatiran. Mengetahui bahwa dia seharusnya tidak berada di sana secepat ini. Namun tidak hanya itu, dia terlihat sama sekali tidak senang datang ke tempat ini, yang berarti situasi di kerajaan bunga belum terselesaikan. Ini buruk. Beberapa masalah telah terjadi. Seorang suci spiritual tingkat rendah dari sekte awan abu-abu berpikir dalam hati. Memikirkan masalah yang akan mereka hadapi jika Minos gagal dalam kondisi wanita seperti ini. Pada saat yang sama, Emlyn berdiri di atas kerangka kerajaan tata ruang raksasa lainnya bersama beberapa binatang lainnya, termasuk Kila. Aku ingin tahu apa yang terjadi, Bu? Aku tidak tahu, tapi ini bukan saatnya kamu mengkhawatirkan hal itu, kata Emlyn pada putrinya. Kembalilah berkultivasi dan cobalah menyerap esensi kerangka itu. Jika kita mendapatkan sesuatu darinya, kita semua akan menjadi perkasa. Aku tahu tetapi, tidak ada tapi. Kamu hanya berada di level 67 dan tidak bisa membantu Minos dengan cara apapun. Berkultivasilah, rubah berekor 8 mengatakan hal ini kepada anaknya. Menyebabkan Kila terdiam dan kembali bermeditasi pada tulang-tulang itu. Bagi binatang buas, lebih mudah untuk merasakan betapa mengesankannya tulang-tulang itu dan terhubung dengannya.
Itu sebabnya, sejak tulang-tulang ini tiba di kerajaan tata ruang, para monster telah menggunakannya untuk menjadi lebih kuat. Minos tahu apa yang mampu dilakukan oleh monster-monster ini dan mencoba menggunakan ini sebagai inspirasi. Tentu saja menggunakan sesuatu yang hanya bisa dia rasakan karena dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Saat Minos berusaha keras menyedot kekuatan dari tulang raksasa itu, beberapa bulan berlalu. Sementara itu, Ratu dan Eselon atas kerajaan bunga berhenti mengawasi lubang hitam Minos 24 jam sehari. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke urusan sehari-hari, meninggalkan wilayah itu dalam pengawasan. Namun tidak hanya orang-orang paling berkuasa di negara bagian tersebut yang melakukan hal tersebut. Putri yang menantang Minos sedang berkultivasi di tempat lain, meninggalkan bawahannya untuk mengawasi lubang hitam itu. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya menunggu lawannya, yang mungkin berpikir dia bisa melampaui kecepatan kultivasinya dan dengan demikian menjadi lebih kuat. Adele menyadarinya beberapa bulan lalu dan berhenti mengawasi tempat itu 24 jam sehari. Oleh karena itu, satu-satunya yang mengawasi wilayah tanpa cahaya itu hanyalah beberapa kasim dan wanita tingkat rendah, di antaranya Ella, yang lebih marah dari sebelumnya pada Minos. Tapi dia ingin melihat kapan dia akan menyerah pada pertunjukan kecil konyol ini dan kalah dari putri mahkota. Karena itu, dia masih berdiri di sana, menunggunya dengan cemas. Selain orang-orang tersebut, kedua wanita di pos perbatasan yang selama ini mengikuti Minos sepanjang perjalanannya melintasi kerajaan bunga. Akhirnya dibebaskan dari aktivitasnya dan kembali ke posnya. Hanya utusan Kekaisaran Timur yang terus mengamati tempat itu hingga saat ini ketika seseorang yang diutus oleh Kaisar Travisani tiba di posisinya. Kamu boleh pergi. Aku akan mengambil alih tugasmu mulai sekarang. Seorang pria level 85 mengatakan ini kepada spiritual sage level 80 itu, mengakhiri perjalanan pria itu sebagai pengamat Minos. Dia langsung menerima ini, melihat ke belakang untuk terakhir kalinya, penasaran berapa lama Minos akan menunggu. Namun segera setelah itu, dia membuka lubang cacing dari sana, dan berangkat menuju negara bagian asalnya. Semoga beruntung, itu adalah kata-katanya, yang diucapkan hanya dalam pikirannya sebelum dia menghilang dari area tersebut. Sementara utusan baru mengambil alih tanggung jawab kenalan lama Minos, lubang hitam kaisar itu terus berputar, tidak berubah. Namun di dalam kerajaan tata ruang, segalanya agak berbeda. Bangkitnya dataran hitam bab 1560 hasil mengejutkan. Setelah berbulan-bulan sejak dia memulai pengasingannya, Minos akhirnya berhasil mengungkap sebagian kecil kekuatan tulang itu. Tidak ada yang melampaui pemahaman atau luar biasa fantastis baginya untuk naik level dalam waktu kurang dari setahun. Namun, itu sudah cukup memberikan manfaat yang signifikan bagi dirinya dan rakyatnya. Setelah berbulan-bulan menggunakan kemampuan bawaannya setiap hari untuk sebagian besar waktu dia berkultivasi, Minos berhasil mencuri secara halus beberapa kekuatan tulang itu dan meningkatkan level jiwanya dan jiwa lainnya di sana. Dia telah berhasil melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan sejak dia maju ke tahap ke-8, mencuri budidaya target dan mentransfer kekuatan itu kepada orang lain. Namun terdapat perbedaan krusial dalam situasi di dalam kerajaan tata ruang. Apa yang telah dicapai Minos selama ini tidak cukup untuk membuat seseorang naik level dengan mudah, seperti yang dia lakukan dalam keadaan normal. Itu cukup baginya untuk membuat orang-orang di sekitarnya, termasuk dirinya, merasa lebih mampu dalam penyerapan energi spiritual. Dia menstimulasi mereka, sehingga mereka dapat berkultivasi seolah-olah mereka sedikit lebih kuat dari yang seharusnya. Hasil, kultivasi setiap orang lebih cepat dari sebelumnya. Namun setelah berhasil melakukan ini untuk 10 kali pertama, Minos dan orang-orangnya menyadari bukan hanya itu saja. Selain mereka memiliki kemampuan untuk mengolah dan bahkan meningkatkan pemahaman mereka lebih cepat saat dia menggunakan kemampuan bawaannya untuk membantu mereka. Sesuatu yang berbeda dari sebelumnya sedang terjadi. Artinya, sebelumnya, seseorang dengan level yang menurun dan orang lain yang levelnya meningkat karena kemampuan Minos akan kembali normal setelah beberapa saat. Tergantung bagaimana masing-masing menggunakan kemampuannya. Namun, apa yang dilakukan Minos dengan tulang-tulang itu tidak terjadi dengan cara yang sama. Kapanpun dia berhenti menggunakan kemampuannya, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Level orang-orang dan dirinya sendiri tidak kembali normal. Dia berhasil memberikan kemajuan yang pasti kepada mereka yang terkena dampak fisiknya. Oleh karena itu, setelah berbulan-bulan berada di dalam kerajaan tata ruang, jika seseorang masuk ke sana pada saat ini, ia akan melihat bahwa hampir semua makhluk di sana, binatang dan manusia, sedang berlatih di dekatnya. Hanya dengan cara itulah mereka bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan Minos. Oleh karena itu, di ruang yang luas itu, praktis 200 orang berada dalam jarak 100 meter darinya. Minos terus bermeditasi meskipun ia mendapat beberapa penemuan pada periode itu, tidak tertarik untuk berhenti dan mencari makan atau istirahat.
Yang ada dalam pikirannya hanyalah mengakhiri pengasingannya secepat mungkin untuk kembali ke negaranya dan mendapatkan kedamaian beberapa tahun lagi sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Terhadap peta di tangannya, saat ia serius berkultivasi, Abi dan Ruth naik ke level 71. Sebaliknya, Sarah mencapai level 25, dan Kila berhasil naik ke level 68. Beberapa anggota pasukan elit dan sekte awan abu-abu, bahkan para tetua tingkat rendah, telah mengalami kemajuan dalam beberapa bulan ini. Bahkan mereka yang sebelumnya khawatir dengan antisipasi kembalinya Minos kini bersyukur bahwa dia telah didesak untuk bertugas oleh para wanita kerajaan bunga. Di suatu tempat di Kekaisaran Flaming, sekelompok 3 wanita kerajaan bunga yang tinggi, kuat dan cantik terbang di atas lingkungan sekitar saat mereka memandang medan dengan sungguh-sungguh. Menurutku dia tidak jauh, seorang wanita level 81 berkata, sementara 2 temannya, satu level 80 dan satu lagi di level yang sama dengannya, sedang mencari jejak target mereka. Setelah hampir setahun menyelidiki keberadaan Mortimer, para wanita yang dikirim oleh wanita bangsawan yang kalah dari Minos sebelumnya semakin mendekati target mereka. Mereka hanya mencari lokasi Mortimer, jadi mereka tidak bermaksud melakukan apapun terhadapnya selain menandainya. Namun ketika mereka menemukan jejak pria ini, dia menyadari bahwa seseorang sedang mengejarnya, merasakan hal ini dengan petunjuk terus-menerus dari kemampuan bawaannya, atau lebih tepatnya Gavin. Karena pergerakan laki-laki ini, pekerjaan para perempuan ini menjadi sangat terhambat. Tapi tetap saja, mereka lebih kuat dan perlengkapannya lebih baik daripada Mortimer, dan pria ini menggigil, merasa bahwa dia adalah target seseorang yang semakin dekat dengannya. Kehidupan pria ini menjadi bencana sejak kekalahannya oleh Minos. Kultivasinya sangat rusak sehingga dia tidak bisa lagi memperbaiki dirinya. Tapi tidak hanya itu, bagian dari tubuhnya telah hilang selamanya, dan bahkan menggunakan benda bagus yang diciptakan oleh bawahannya, lengan dan kaki mekanis, tidak peduli seberapa bagusnya. Tidak akan bisa dibandingkan dengan benda yang terbuat dari daging, dengan elemen spiritual. Hadiah. Dia tidak lagi memiliki hak untuk memiliki hal ini dan hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri. Hidup sebagai orang cacat, meskipun dia adalah seorang petapa spiritual yang kuat di tempat yang didominasi oleh orang suci. Sekarang, saat dikejar, pria yang sudah agak terganggu ini tidak bisa menahan gemetar ketakutan dan bersembunyi lebih kuat lagi. Brengsek, kapan ini akan berhenti? Mengapa para bajingan ini tidak segera menyerangku? Dia bertanya-tanya lagi, mengira lawan-lawannya mungkin ingin membuatnya gila atau bahkan memaksanya untuk bunuh diri. Terus-menerus dianiaya saat berada dalam kesunyian. Dengan dampak fisik dan spiritual yang tidak dapat disembuhkan. Sudah cukup untuk mengganggu bahkan pikiran yang paling jernih sekalipun. Pikiran yang terganggu akan kacau balau hingga melukai diri sendiri, dan saat ini. Mantan ketua sekte ini hanya bisa membayangkan bahwa musuh-musuhnya menginginkan hal ini untuknya. Minos sialan, kuharap dimanapun kamu berada, kamu menderita, kamu cacing. Kamu pantas mendapat aib, dia mengatupkan giginya tetapi tanpa keberanian untuk membalas dendam. Mortimer tidak lagi ingin mendengar kabar dari Minos atau Dataran Hitam. Dia bahkan tidak tahu bahwa, saat ini, Kaisar Stuart tidak dapat mempertahankan wilayahnya. Trauma orang ini sangat besar. Dan dia takut jika dia bertemu Minos, Kaisar ini akan membunuhnya. Baginya, Minos tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali, sehingga ia menginginkan jarak. Meski ia sangat membenci orang itu hingga ia mengutukinya setiap hari. Bagaimanapun, dia pindah ke bagian dalam pulau terapungnya, tempat teraman yang harus dia sembunyikan. Ketiga wanita itu menyadari hal ini dan akhirnya mengidentifikasi dengan tepat di mana target Minos berada. Apa yang kita lakukan sekarang? Salah satu dari mereka bertanya. Rasa ini adalah akhir dari misi mereka. Salah satu dari kalian tetap di sini untuk mengawasinya. Kata yang terkuat dari ketiganya. Saya akan kembali ke kerajaan untuk memberitahu Nona Shannon tentang hal ini. Dia akhirnya bisa bebas dari tanggung jawabnya kepada Minos. Dengan kata-kata itu, dia membuka lubang cacing dan berangkat menuju negara bagian asalnya untuk mengetahui situasi Minos.